akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Berapa siswa? 1. Sakit atau sehat? Sakit. Ya, semoga pada hari-hari berikutnya teman kalian yang hari ini tidak masuk sakit, semoga Allah menyembuhkannya, dia bisa sembuh dan bisa berkumpul dengan kita seperti pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh teman kalian ketua kelas. Kami berserah. Siap, gerak. 2, mulai. Baik. Terima kasih. Semoga dengan kita mengawali berdoa, Allah berkenan meridainya apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nanti apa yang Bapak Guru sampaikan, apa yang kalian niatkan untuk menimba ilmu bisa berjalan dengan lancar dan apa yang dikerjakan dalam pembelajarannya. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan memanggil kalian melalui presensi. Bagi yang hari ini hadir, tolong menyampaikan hadirnya dengan menjadi jari atau mungkin dengan gelar hadir. Hari ini tanggal 12 Desember ya. Tanggal 12. Jody Dwi Nugroho, Muhammad Arif Nur Fajar, Muhammad Fadli Nur Rahman, Muhammad Galang Ramadan, Muhammad Irfan, Muhammad Mustafa Lubi, Sahid, Muhammad Nurul Fadli, Muhammad Rizal Nur Muhammad, Nabil Jaya, Nafisa Juga, Niko Yatu Muhammad, Arvin Nabrelian, Raka Tegara Dinata, Ramdan Muzaki, Reno Galang Pratama, Rizal Putra Pamungkas, Siti Nur Setiawan, Mas Alfian Putra, Wahyu Ari Nugroho, Yati Gono Aditya, Yardan Rangga Setiawan, Yauri dan Marika Sandi, Ilham Putra Idris Setiawan, Leo Aditya Pratama. Ya, terima kasih. Dari jumlah 24 siswa yang hadir 23, yang menjadi 1 yaitu teman kalian Muhammad Mustafa Luti karena sakit. Terima kasih. Anak, pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kalian masih ingat pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin? Materinya apa? Apa? Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adakah kalian yang masih ingat dengan materi tersebut? Apa itu zina? Ada yang tahu? Apa itu pergaulan bebas? Ada yang bisa jawab? Bisa? Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang Islam, yaitu zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak ada ketentuan etikanya dan moralnya. Pergaulan yang dilarang oleh agama. Tidak ada norma. Nah ini loh. Terus kalau perbuatan zina apa itu zina?
Arvin? Apa itu perbuatan zina? Perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Jadi makanya kita harus berhati-hati dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas apa toh dasar hukum larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apakah dalam Al-Quran dijelaskan? Apakah ada ketentuan dari hadis Nabi? Nah, pada pagi hari ini akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan kalian lihat. Kita baca bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 32. Sebelum Bapak memimpin untuk baca bersama-sama, adakah kalian yang bisa membaca dari Quran surat Al-Isra ayat 32? Silakan tunjuk jari. Silakan tunjuk jari. Ada yang bisa? Ya, silakan Nabil dari Aditya dibaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyah fahisatau bahasa asabila. Coba diulang lagi, Arvin. Apa itu Nabil? Wala taqrabus zina innahu kana fahisyah asabila. Ya. Adakah yang lain yang bisa baca selain Nabi? Ada Yanti? Ayo dibaca Yanti, bisa? Belum bisa. Ya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Irfan dibaca artinya. Dan jagalah kamu dekati Dan janganlah kamu dekati zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Silakan kelompok 2 presentasikan dari hasil musyawarah di kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran. Saya berkelompok 6 orang, 1 Nafista, 2 Kemas, 3 Leo, 4 Nurul, 5 Yade, 6 Galang. Saya ingin membaca surat Al-Isra ayat 32. Lafal ayat dan artinya. Wala taqrabul zina innahu kana Fahisatan Wasa'a sabila. Artinya, dan jagalah kamu, janganlah kamu mendekati zina. Zina Sungguh zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kandungan ayat secara umum.
Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah SAW secara tegas Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Imam Sahyuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. Dampak negatif ada di bumi dan 3 lagi ada di akhirat. 1 dampak di dunia menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur. Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat mendapatkan berkah dari Allah, hisab yang jelek, banyak dosa, siksaan di neraka. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok 3 meresahkan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Tegar. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3, yaitu Arvin Rizal, Ahmad Yahdan, Ramdan Rizal, Arif, dan Fadli. Menyampaikan tentang surat Al-Isra ayat 32. Wala ta'rafu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayat Al-Isra, kandungan surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayyidi dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatifnya, 3 dampak negatif. Dampak di dunia, menghilangkan wibawa, pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan zina tersebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelaku menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya bank yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi nafsunya dan mengurangi umur. Selanjutnya surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu ala ayat 2.
yauma tasyhadu alaihim asinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang berarti wazina perempuan dan wazina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan ayat surat An-Nur. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap zina perempuan dan zina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi 1 dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah jelas bahwasanya Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 3 itu menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ada dampak negatifnya baik di dunia dan di akhirat. Tadi sudah dijelaskan, ini Pak Guru simpulkan bahwasanya dampak di dunianya bagi mereka yang melaksanakan pergaulan bebas dan zina, 1, umur diperpendek, 2, akan menyebabkan kefakiran di dunia, 3, akan mengakibatkan wibawanya itu turun di masyarakat. Jadi dari hal itu, Pak Guru berusaha pada kalian, silakan kalian menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina dengan jalan apa? Meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan taqarrub ila Allah, mendekat diri kepada Allah dengan jalan banyak berzikir, tepat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tepat waktunya, menghargai waktu-waktu sholat. Karena yang namanya keimanan itu kadang naik, kadang turun. Iman itu bisa tebal, bisa tipis. Semakin iman kita itu kita jaga dengan mungkin beramal kebaikan, dengan melaksanakan ibadah, maka keimanan kita akan semakin tegas dan kita pun akan mudah menjauh dari pergaulan bebas dan zina. Terus lagi dampaknya apa? Dampak murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2, azani wa zani faslidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatan. Jadi di negara yang berdasarkan agama Islam seperti negara Arab sana, seperti di provinsi Aceh itu, orang yang melakukan perbuatan zina itu dicambuk mi'ata jaldatan. Bagi mereka yang belum menikah, laki-laki perempuannya belum pernah menikah, maka akan dicambuk, didera, dijilid dengan cambuk banyak 100 kali jaldatan, jilidan. Kemudian masing-masing diasingkan ke negara lain. Bagi mereka yang sudah menikah atau zina muhsan, laki-lakinya sudah menikah, perempuannya juga sudah pernah menikah, maka hukumnya itu apa? Dengan dirajam. Tubuhnya dibenamkan dalam bumi sebatas leher, kepalanya dilempari pakai batu kerikil di tengah masyarakat, dilempari pakai kerikil sampai meninggal dunia. Ini namanya hukuman rajam. Nah itu jadi masukan bagi kita, hikmah bagi kita apa? Berarti kalau di dunianya hukumannya belum dijalankan, berarti di akhirat akan
laksanakan, yaitu merupakan dari Allah dengan dihukum sesuai dengan ketentuan syariat agama. Dari hal itu tidak lanjut bagi kita, mari kita kuatkan keimanan kita laksanakan ibadah kita tertibkan sholat kita, disiplinkan sholat kita, waktu-waktu sholat seperti di sekolah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Dengan seperti itu nanti akan menjadikan diri kita, keinginan kita menjadi filter dari pergaulan bebas dan ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ini? Tugas kalian ke depan yaitu adalah menghafalkan. Setelah tadi membaca, menghafalkan surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 untuk pertemuan minggu depan. Ya, mari kita tutup ketua kelasnya berdoa. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.